Pernahkah kamu membayangkan sebuah negara yang tidak dipimpin oleh politisi, perdana menteri, atau presiden biasa yang sibuk berkampanye, melainkan dipimpin oleh para pemuka agama, yang mana kitab suci diangkat menjadi undang-undang dasar tertinggi? Dan melanggar hukum negara berarti kamu otomatis dianggap berdosa hingga kepada Tuhan. Nah, sistem pemerintahan yang sangat unik ini juga sakral sekaligus penuh kontroversial di panggung politik dunia di era sekarang, atau bisa disebut intinya kita berbicara tentang teokrasi. Jika kita bedah dari akar sejarah dan etimologi, istilah teokrasi ini sebenarnya lahir dari bahasa Yunani kuno, yaitu gabungan dari kata theos yang berarti Tuhan atau dewa dan kratos yang memiliki arti pemerintahan, kekuatan, dan kekuasaan. Jadi secara harfiah, teokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan oleh Tuhan. Dimanapun dalam praktik dunia nyatanya, kekuasaan politik dan otoritas negara dipegang oleh institusi keagamaan atau para pemimpin spiritual yang mengklaim bahwa diri mereka adalah wakil resmi atau mendapatkan mandat langsung dari kekuatan ilahi untuk mengatur umat manusia. Untuk mengenali bagaimana sistem ini berjalan, kita bisa melihat dari beberapa ciri utama yang sangat menonjol dan membedakannya dari sistem demokrasi atau sekuler. Karakteristik yang paling mendasar adalah runtuhnya dinding pemisah antara urusan agama dan urusan negara, yang mana institusi tempat ibadah dan lembaga pemerintah melebur menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selain itu, hukum yang berlaku di negara tersebut bukanlah hukum buatan manusia atau parlemen, melainkan hukum suci keagamaan yang diambil langsung dari kitab suci, seperti hukum syariah dari Islam atau hukum kanonik dalam Kristen Katolik. Ciri lainnya adalah legitimasi kekuasaan yang bersifat ilahi. Artinya sang pemimpin tidak merasa bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, melainkan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, sehingga hak-hak masyarakat seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hingga hak berekspresi biasanya sangat dibatasi dan diawasi ketat agar tidak melenceng sedikit pun dari doktrin resmi yang sudah ditetapkan negara. Namun, dalam praktiknya di dunia, teokrasi tidak selalu berwajah tunggal, melainkan beberapa variasi model penerapan yang cukup berbeda. Variasi pertama adalah teokrasi murni atau langsung, dipimpin pemimpin agama memegang kendali politik mutlak tanpa ada lembaga sekuler sama sekali. Yang kedua ialah teokrasi konstitusional atau campuran, sebuah model di mana negara tetap memiliki institusi modern seperti presiden yang dipilih rakyat dan parlemen. Namun semuanya keputusan dan produk hukum mereka wajib tunduk, diawasi, dan bisa dibatalkan oleh Dewan Pengawas Keagamaan Tertinggi. Ketiga ialah monarki absolut berbasis agama, sebuah sistem kerajaan di mana sang raja memegang kekuasaan mutlak atas wilayahnya sekaligus bertindak sebagai pemimpin spiritual tertinggi bagi seluruh rakyatnya. Jika kita melihat contoh nyata di peta dunia saat ini, praktik teokrasi ini bisa kita saksikan di beberapa negara dengan bentuk yang berbeda-beda. Contohnya paling murni adalah negara kota Vatikan di Eropa. Sebuah teokrasi murni Katolik Roma yang dipimpin oleh seorang Paus yang dipimpin oleh Dewan Kardinal, yang mana seluruh wilayahnya, hukumnya dijalankan berdasarkan hukum kanonik. Bergeser ke Timur Tengah,
kita akan menemukan Republik Islam Iran, sebuah contoh teokrasi konstitusional Syiah di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang supreme leader atau pemimpin agung yang merupakan ulama senior yang memiliki posisi di atas presiden dan parlemen untuk memastikan seluruh kebijakan negara sejalan dengan hukum Islam. Di sebelahnya ada negara Arab Saudi yang menerapkan monarki absolut Islam Sunni, yang mana sejak awal berdirinya kerajaan ini secara resmi mendeklarasikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai konstitusi tertinggi di negara. Dan sistem peradilannya dijalankan berdasarkan interpretasi ketat terhadap hukum syariah. Sama seperti sistem politik lainnya yang diciptakan atau dijalankan manusia, teokrasi tentu memiliki sisi kelebihan dan kekurangan yang sangat kontras. Di satu sisi, kelebihan utama dari teokrasi adalah mampu menciptakan stabilitas politik yang sangat kokoh, tingkat ketertiban sosial yang tinggi, dan kepatuhan masyarakat yang luar biasa karena rakyat taat bukan sekedar takut pada polisi, melainkan karena ada dorongan moral dan spiritual bahwa mematuhi hukum negara adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Selain itu, sistem ini melahirkan persatuan dan identitas nasional yang sangat kuat di antara mayoritas penduduk, serta membuat proses pengambilan keputusan pemerintahan berjalan sangat cepat tanpa perlu adanya perdebatan panjang atau drama politik antar partai seperti di negara demokrasi. Namun, di sisi lain, kekurangan dari sistem teokrasi ini taruhannya sangat mahal bagi kemanusiaan dan hak asasi. Sistem teokrasi sangat rawan memicu penindasan dan otoritarianisme yang ekstrim. Karena kita dapat melihat seorang pemimpin mengklaim bertindak atas nama Tuhan, maka segala bentuk kritik, oposisi, atau perbedaan pendapat dari rakyat akan mudah dicap sebagai tindakan sesat, dosa, dan pembangkang terhadap manusia. Kekurangan fatal lainnya adalah terjadinya diskriminasi sistemik terhadap kaum minoritas, yang mana warga negara yang memiliki agama lain atau memiliki pandangan berbeda otomatis akan dipinggirkan, kehilangan hak-hak politiknya, dan dianggap sebagai warga kelas 2. Selain itu, negara teokrasi seringkali kurang fleksibel dan gagap dalam merespon perkembangan zaman, teknologi, dan isu-isu modern karena hukum keagamaan yang mereka anut bersifat dogmatis dan sangat sulit untuk diubah atau disesuaikan. Kesimpulan akhir dari semuanya, teokrasi pada dasarnya adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Tuhan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di atas bumi dengan menggunakan pemuka agama sebagai perantara kekuasaannya. Meskipun sistem ini sangat efektif dalam menciptakan kesatuan moral, keselarasan spiritual, dan stabilitas kuat bagi mayoritas pengikutnya, teokrasi pada akhirnya seringkali harus dibayar mahal dengan mengorbankan kebebasan berpikir, keberagaman budaya, dan hak-hak dasar individu demi tegaknya satu doktrin keagamaan yang mutlak dan tidak boleh diganggu-gugat.